sih sayang? Kamu pingin ngomong apa sama saya sampai kita ngomongnya harus di teras segala? Aku cuma pengen kamu jujur. Sebenarnya kamu belum bisa nerima Mama Lisa ya? Kamu kenapa tiba-tiba nanya gitu ke saya? Pangeran gak tahu kalau gue bisa baca suara hatinya. Gue harus bikin Pangeran gak curiga. Soalnya dari tadi aku perhatiin kamu itu banyak diemnya. Dan kamu seolah-olah nganggep omongan soal Mama Lisa itu gak serius. Apa kamu masih nganggep semua ini cuma drama yang dibuat-buat sama Mama Lisa? Apalagi kan dia sakit kanker otak. Jadi buat aku, permintaan Mama Lisa buat jadi satu-satunya pendamping dari pertunangan itu hal yang wajar. Karena emang dia pengen punya momen yang spesial sama aku di sisa umur hidup dia. Meskipun aku sendiri belum nentuin keputusannya sih. Karena aku masih kepikiran juga sama perasaan ibu. Dari dulu, seolah-olah Putri bisa tahu apa yang lagi saya pikirin. Padahal saya nggak pernah bermaksud mojokin Tante Lisa. Tapi reaksi Putri sampai kayak gini. Dan beneran, ternyata Putri belain Tante Lisa. Aku ngomong kayak gini bukan 100% aku ngebela Mama Lisa. Cuman aku sadar aja kalau emang Mama Lisa adalah orang yang udah melahirkan aku dan aku tetap harus hormatin dia. Aku mau bisa menghargai dia. Dan aku harap kamu juga bisa ngelakuin hal yang sama. Walaupun aku tahu itu susah. Tuh kan bener. Seolah-olah Putri selalu bisa baca pikiran saya. Ya ampun, gue gak sadar keceplosan nimpalin suara hatinya Pangeran. Aku minta maaf ya, kalau aku harus ngomong kayak gini sama kamu. Aku cuman pengen kamu bisa deket sama Mama Lisa. Walaupun aku tahu semuanya susah buat dijalanin. Ya saya paham kok sayang. Maafin saya juga ya. Makin kesini, Putri makin perhatian dan belain aku. Kalau aku udah bisa mengambil penuh kepercayaan dari Putri, pasti aku udah bisa juga mengambil hati Pangeran, Nawang, dan juga Raymond. Pede banget Bu Lisa jadi orang. Kamu ya, datang-datang langsung komentar. Saya sih cuman takut aja Bu. Ingetin aja, jangan Ibu Lisa itu terlalu kepedean terus lupa diri. Bu Lisa itu harus hati-hati. Di rumah sini itu ada si mie keriting. Ya, dia matanya banyak. Bukan cuma 2, 6. Dia ada di belakang, di atas, kanan kiri, banyak Bu matanya. Kalau seandainya di sini dia pasang penyadap, terus denger omongannya Bu Lisa yang tadi, bahaya Bu. Kamu bikin saya parno sih. Lah, Bu, saya ingetin salah. Nggak diingetin makin salah. Maunya apa sih Ibu? Udah jangan berisik. Coba kamu cek. Kan? Jangan-jangan si Jojo masang di sini lagi. Ayo cari. Aduh, apes lagi, saya lagi yang disuruh. Nah ya iyalah, saya bosnya kok. Ya saya nyuruh kamu lah. Gaji double ya? Gak. Kalau kamu masih banyak ngomong, saya potong malah gajinya. Udah sakit, jahat, pelit pula. Buruan gak?
Buruan cari alat penyadapnya. Ada nggak, Lim? Hah? Di sini sih nggak ada, Bu. Kalau nggak ada di sini, mungkin di ruangan lain. Terus saya nyari ke ruangan lain nih ceritanya, Bu. Ya iyalah. Tapi sebaiknya kita nggak berantem-berantem kayak gini lagi ya sayang. Kita harus bisa nahan emosi kita. Jangan sampai nanti acara perundangan yang udah kita siapin, yang semuanya udah kita prepare, semua jadi gagal gara-gara kita sering berantem. Kan nggak lucu dong. Iya sih. Aku minta maaf juga ya. Maksudnya gimana dong? Susah banget buat aku nahan emosi. Apalagi kalau menyangkut sama ibu dan mama Lisa. Iya, saya juga paham. Tapi kan bukan berarti kita harus berantem sehari 2 kali kan, kayak minum obat. Bisa aja. Oh iya, by the way, saya baru ingat. Saya harus visit papa nih ke rutan. Mau aku temenin? No, it's okay sayang. Kali ini saya sendiri aja ya. Nanti saya juga mau minta Pak Benny untuk nemenin saya. Kamu istirahat aja di rumah. Kenapa harus ditemenin sama Pak Benny? Ya karena saya mau minta tolong sama Pak Benny. Siapa tahu Pak Benny bisa ngomong supaya Papa bisa diizinin untuk datang ke pertunangan kita. Ya, yaudah aku doain ya. Semoga izinnya dapat. Terima kasih sayang. Ya udah, saya mendingan sekarang izin ke Tante Lisa dulu ya. Ya udah kita masuk lagi ya. Aku nggak percaya di sini nggak ada alat penyadap. Ini pasti Salim kelewat nih nyarinya. Harusnya tadi aku suruh Salim ngecek ruangan ini 2 kali sebelum ke ruangan lain. Jangan-jangan alat penyadapnya ada di bawah sofa lagi. Mama? Tante? Mama kenapa? Mama lemas ya? Mama mau jatuh ya? Hampir aja. Hampir aja apa ya maksudnya? Apa maksudnya Mama Lisa hampir jatuh, saking lemesnya kalau gue nggak buru-buru nolongin? Mama nggak apa-apa kan? Nggak ada, Bu. Maksudnya nggak ada apa Pak Salim? Saya disuruh Bu Lisa tadi nyariin Non Putri. Saya nyarinya ke kamar. Saya baru ingat ternyata Non Putri sama Mas Pangeran lagi di teras. Oh, kirain Pak Salim nyari sesuatu yang hilang gitu. Enggak, Non Putri. Pak, lain kali kalau saya lagi nggak sama Mama, Mama dijaga yang bener dong. Tadi hampir jatuh loh di sini. Baik, Non Putri. Tante,
Tante apa masih ngerasa nggak enak badan? Kalau tante masih ngerasa nggak enak, saya bisa kok anterin ke rumah sakit. Nggak usah Pangeran. Makasih ya atas perhatiannya. Oke, kalau tante udah mendingan, kalau gitu saya pamit dulu ya tante, karena saya mau jenguk papa saya di rutan. Putri ikut. Enggak, aku di rumah. Pangeran soalnya mau pergi sama Pak Benny ke rutan. Salam buat papa kamu ya. Terima kasih tante. Hati-hati ya sayang. Makasih ya sayang. Saya pamit duluan ya tante. Sayang. Maafin saya ya sayang. Saya terpaksa bohong sama kamu. Saya bilang kalau saya akan ke rutan sama Pak Benny. Padahal enggak. Saya emang sengaja pengen ke rutan sendirian. Karena saya pengen ketemu sama papa dan ngomongin ke papa soal Oma. Saya terpaksa nggak mengundang Oma ke pertunangan kita. Karena selama ini Oma udah tahu soal penyakit kamu. Oma tahu kalau kamu punya penyakit kista ovarium yang membuat kamu susah untuk punya anak. Dan karena alasan itu, saya yakin Oma pasti nggak akan menerima hubungan kita. Maafin saya juga, Oma. Saya nggak pernah bermaksud mengecewakan Oma. Saya sayang banget sama Oma. Saya juga sayang banget sama Putri. Dan saya nggak mungkin bisa hidup tanpa dia. Dan saya mencintai Putri sepenuh hati. Saya menerima apapun kekurangan dan juga kelebihan Putri.